Halo, kembali lagi dengan saya, Cinta Cakraningrum, psikolog. Kali ini saya akan membahas mengenai pain disorder. Oke, sebelumnya di video saya yang lalu, saya pernah membahas mengenai somatoform disorder. Nah, biar saya mengingatkan teman-teman, somatoform disorder memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada hipokondriasis, somatisasi, yang ketiga ada pain disorder, body dysmorphic, dan conversion disorder. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pain disorder. Seperti apa sih pain disorder itu? Penjelasannya hampir-hampir mirip dengan tipe somatoform yang lainnya. Hanya saja memiliki sedikit ciri-ciri yang berbeda dalam menentukan diagnosanya. Pain disorder merupakan salah satu gangguan dari tipe somatoform disorder, yang mana ciri-cirinya adalah rasa-rasa nyeri pada bagian tubuh, gitu ya. Biasanya lebih ke bahu, pinggang, punggung gitu ya, atau kaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki gitu. Kenapa bisa dikatakan pain disorder? Apa sih yang menjadi pemicunya? Saat kita merasa cemas, kita saat merasa sesuatu hal-hal yang belum tentu terjadi, itu datang pada kita. Gitu ya, ada rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan yang akan datang pada diri kita, sehingga menghantui kita nih, rasa takut kita. Nah, pada saat kita mengalami ketakutan dan kecemasan tersebut, kalau pain disorder itu dia akan nyeri di beberapa bagian. Itu yang tadi saya sebutkan, bahu, punggung, pinggang, lutut, kaki, seperti itu ya. Jadi berbeda ya dengan gangguan somatoform yang lainnya. Seperti saya kasih contoh dengan hipokondriasis. Kalau hipokondriasis pada saat dia mengalami sakit, dia mengartikan kalau jangan-jangan saya memiliki penyakit tertentu. Saya kasih contoh lagi. Lalu bedanya apa dengan psikosomatis atau somatisasi? Kalau somatisasi adalah bagian di dalam tubuh kita. Misalnya sakit perut gitu ya, mules, jantung kita berdebar-debar, atau enggak kita menjadi gatal-gatal, kepala kita sakit gitu. Tapi kalau pain disorder itu lebih ke rasa nyeri pada saat kita cemas. Jadinya rasanya tuh pegal-pegal gitu ya, di bagian tengkuk, bahu ini ya. Mungkin di antara kita pernah mengalami ini gitu ya, pada saat kita stres, memikirkan sesuatu yang nggak selesai-selesai, nggak ketemu nih solvingnya apa gitu ya. Kok susah banget hidup, misalnya seperti itu ya. Atau enggak, aduh besok nilai saya gimana ya, saya ujian tadi kok kayaknya nggak bisa gitu, susah, aduh saya lulus apa enggak ya, aduh IPK saya berapa gitu. Atau enggak, aduh saya habis ditegur sama atasan, aduh jangan-jangan gaji saya dipotong nggak ya, aduh gitu, sehingga menjadi tidak bisa tidur gitu ya. Nah, ada beberapa bagian tubuh kita yang merasa nyeri nih, misalnya punggung, tengkuk gitu ya, pinggang gitu, itu merasa nyeri. Nah, itu yang disebutkan pain disorder. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Sama seperti gangguan somatoform lainnya gitu. Hal simpel yang pertama bisa kita lakukan adalah kita relaksasi gitu ya. Kalau pain disorder itu karena kita merasakan stres, cemas yang berlebih sehingga otot-otot tegang, sehingga kita merasa nyeri. Nah, kita bisa relaksasi gitu ya. Seperti video-video saya yang sebelumnya, kita menarik nafas, dilepaskan gitu. Untuk beberapa waktu kita coba lagi, tarik nafas, ditahan dan dilepaskan. Seperti itu terus gitu, sampai kita merasa lega. Kemudian bisa juga menggunakan terapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy atau terapi perilaku kognitif gitu ya. Jadi tidak hanya memusatkan pada perilaku kita yang berubah, tapi pikiran kita juga harus berubah. Seperti apa? Jadi rasa takut kita tadi nih, aduh nilai saya jelek nih. Nah, itu kita pikir, ngapain ya saya harus mikirin itu? Yang penting saya sudah usaha nih gitu. Belum tentu kan nilai saya jelek gitu ya. Belum tentu kan saya dipanggil atasan, ditegur, langsung gaji saya dipotong. Belum tentu kan
saya ngerasa begini begitu akan begini begitu gitu. Nah, itu yang harus kita cut dari pikiran kita, sehingga perilaku kita akan berubah. Perilaku yang mana? Perilaku untuk berandai-andai tadi gitu kan. Berandai-andai hal yang belum tentu terjadi pada kita gitu ya. Nah, saat kita bisa mengkondisikan semuanya dan mensinkronkan semuanya menjadi satu, percaya bahwa Anda baik-baik saja, kemudian rasa nyeri di bagian tubuh Anda lama-kelamaan akan berangsur lebih baik. Jadi Anda akan merasa rileks, Anda akan merasa seperti biasa lagi. Tidak ada rasa tegang, tidak ada rasa nyeri di sekujur tubuh Anda. Namun Anda perlu ingat bahwa saat Anda mengalami rasa nyeri sesaat atau sesekali, bukan berarti itu pain disorder. Jadi ada baiknya Anda tidak men-self-diagnose terlebih dahulu. Saat Anda merasa bahwa diri Anda sedang tidak baik-baik saja, silakan Anda berkonsultasi dengan para ahli. Terima kasih.